Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel kami Suyut MN Chess. Di video kali ini saya akan mengajarkan pembukaan karokan ya. Jadi karokan untuk hitam ya. Jadi pembelaan karokan ya. Yang mari kita awali dengan E4. Tentunya dibalas dengan C6, D4, D5. Nah, sebelum masuk di variasi yang saya ajarkan, variasi klasikal ya. Jadi mungkin E5 ya, ini langsung gajah F5. Nanti ini variasi advance ya. Oke, jadi kalau di F3 variasi fantasi ya. Jadi macam-macam. Kalau E kali D5 tentunya C kali D5, kalau C4 terjadi variasi karokan pano ya. Tapi kalau variasi yang gajah D3, kuda C6 tentunya variasi simetris ya. Jadi karokan variasi simetris. Oke, mari kita ulangi lagi dari D5 ini tentunya dibalas dengan kuda C3. Yang saya ajarkan ini variasi klasikal ya, karokan variasi klasikal tentunya D kali E4, kuda kali E4 dan gajah di F5 ya. Jadi gajah F5 variasi klasikal, kuda ke G3, gajah ke G6, H4, H6, H5, gajah ke H7, kuda ke F3 mau masuk di E5 dicegah sama kuda ke D7 ya. Jadi kuda E5 dicegah sama kuda D7, tapi kalau kudanya masuk nggak mungkin karena sudah ada kuda D7. Kalau dipaksakan masuk tentunya kalah pion 1 ya. Kuda E5, kuda kali E5, D kali E5, menteri ke A5. Tentunya nggak mungkin ya. Jadi kuda ke F3 dibalas kuda D7. Tentunya gajah D3, gajah kali D3, menteri kali D3, E6 ya. Setelah E6 gajah ke D2, kuda G F6. Setelah kuda G F6 rokade gajah ke E7 ya. Mari kawan-kawan catur dan adik-adik junior yang baru belajar ya. Jadi variasinya seperti gini. Ini pilihannya ada 3 variasi ya. Tentunya langkah pertama menteri E2, kuda ke E4 ya. Terus raja ke B1 ya. Tentunya kita bahas kalau memang durasinya masih cukup. Kalau tidak cukup nanti mungkin ada part 1, part 2, dan part 3 ya. Oke. Jadi kita bahaskan menteri E2 dulu ya. Nah, kalau menteri E2 tentunya ini hitam jangan rokade dulu ya, saya sarankan, karena kalau rokade nantinya akan kena kuda F1 ya, jadi kurang bagus. Nanti dia akan menyerang membentuk variasi G4 atau G5 ya. Jadi kalau langsung rokade kurang bagus ya. Langkah yang terbaik untuk hitam C5 dulu ya. Kalau D kali C5 jangan dimakan, langsung menteri ke C7 dulu ya. Jadi tentunya hitam bisa mengimbangi ya. Tapi kalau dia jalan benteng H ke E1 barulah kita rokade ya. Ini sudah beda ya. Jadi bentengnya sudah bergeser di E1 ya. Tentunya putih langkahnya kuda ke F5. Kuda F5 cukup bagus sekali. Kalau dimakan tentunya unggul putih ya. Langkahnya hitam benteng ke E8 ya. Setelah benteng E8 kuda kali E7, menteri kali E7 ya. Jadi apa langkahnya putih ini ya. Jadi kalau langkahnya putih ini suatu misal langkah teknya ini C4 ya. Tapi kalau dia menjalankan D5 ya tentunya langsung di menteri D6 gini ya. Ini cukup bagus untuk hitam ya. Kalau C kali E kali D kali E6, benteng kali E6, gajah E3, menteri ke C6. Jadi
kudanya F6 mengancam di H5. Tentunya kalau Menteri D3 pencegahan gini benteng A ke E8. Jadi dikuatin diagonal lajur E-nya ya. Paham ya? Dan tentunya hitam tidak akan kesulitan sama sekali ya. Oke, jadi kalau D5 jangan sekali-kali D5 itu dimakan ya. Suatu misal D5 ini dimakan dengan kuda ya. Ini langsung untuk keseunggulan putih karena putih langsung melancarkan gajah kali H6, G kali H6, benteng kali D5. Tentunya kalau E kali D5 ya menteri kali E7, benteng kali E7, benteng kali E7 ya. Tentunya kalau kudanya lari, B7-nya jatuh dan dia menduduki di lajur baris 7 ya. Kalau benteng di D8 langsung kuda di E5, kuda kali E5, benteng kali E5. Tentunya akan balik di petak baris 7. Nah, tentunya dicegah sama hitam raja F8 langsung dibalas C4 ya. Jadi posisinya putih sangat unggul sekali ya. Oke ya, jadi pada saat posisi gini putih sangat unggul. Jadi tidak boleh D5 tadi dimakan. Saya kembalikan posisi dari uh, D5 tadi ya. Oke, jadi D5 tidak boleh dimakan. Uh, Langkahnya putih ini tidak D5, langkah teknya kalau D5 langkahnya menteri ke D6 ya. Tapi sudah saya tunjukkan ya tadi ya. Langkahnya C4, C kali D4, kuda kali D4, barulah menteri ke C5 ya. Setelah menteri C5, gajah ke C3 ya, cukup bagus gajah C3. Uh, Barulah A6. Setelah A6 apa ini langkahnya? Langkahnya mungkin Raja B1 menghilangkan dari pen-pennya. Setelah benteng A ke C8 mau mengambil pion C4 dikasihkan sama putih. Menteri di F3, menteri kali C4, menteri kali B7, kuda C5, menteri B4, barulah kuda C ke E4 ya. Tentunya permainan akhir ya unggul hitam sekali ya karena kudanya mengancam petak F2 dan C3 ya. Oke ya, jadi cara mengimbangnya langkah Menteri E2 itu seperti begitu ya. Oke, jadi saya kembalikan Menteri E2 sudah kita bahaskan. Saya beralih sekarang ke kuda ke E4. Ini Menteri E2 sudah, sekarang kuda ke E4 ya. Jadi kalau kuda E4 dimakan biasa aja, kuda kali E4, menteri kali E4, baru kuda ke F6. Ini pilihannya ada menteri D3 sama menteri E2 ya. Menteri E2 sama menteri D3 ya. Jadi saya bahaskan menteri E2 dulu ya. Menteri E2 langsung menteri ke D5. Jadi mengancam pion yang ada di A2. Tentunya kalau C4 baru menteri ke E4. Jadi cara menyerangnya seperti gini. Tentunya Karokan itu andalannya permainan akhir ya, peraduan menteri ya. Jadi kalau menterinya diadu ya, Karokannya itu nanti bisa agak tidak tajam ya. Jadi uh, bulat di permainan akhir aja ya. Tentunya kalau ini dibalas dengan gajah E3, langsung aja B5, langsung dibongkar ya. Jadi kalau pas C kali B5 jangan dimakan, benteng ke C8 ya. Tentunya bagus hitam ya cara bermain seperti begini. Nggak mungkin ya, jadi kalau gajah E3 nggak mungkin. Saya kembalikan posisi. Tentunya menteri kali E4, kuda kali E4, barulah gajah di E3 menjaga pion di F2 ya. Hitam langsung rokade. Setelah kuda ke E5, barulah benteng F ke D8 ya. Jadi langkahnya cukup bagus sekali. Langkah ini tentunya pilihannya putih ini G4 ya. Tapi kalau suatu misal ini F3, nah ini blunder ya. Jadi blundernya ini dihitung dari jarak jauh ya, jarak hitungan 3, 4, 5 langkah ya. Jadi
Kalau F3 ini harus bisa cara menghukumnya ya. Kalau F3 tentunya kuda ke G3, benteng di H3, menjaga pion di H5 maksudnya kan sambil mengancam kuda. Kuda di F5 ya. Setelah kuda F5 tentunya kalau gajah D2 nggak mungkin, D4-nya copot ya. Gajah di F2 barulah gajah di G5 cek ya. Kalau raja di C2 ada gajah E3 nggak mungkin. Tentunya rajanya ini di B1 baru paksa terus gajah di E3 ya, ya dan mengancam pion D4 ya. Gajah kali E3, kuda kali E3, benteng ke D2 ya. Jadi menjaga petak pion di G2 ya, tentunya langsung di C5 ya. Jadi C5 kalau D5 jatuh satu pion ya. Tentunya kalau benteng di H4 ya, langkah tek benteng H4 langsung F6 ya. Setelah F6 kalau kuda G6 baru kuda di F5 ya. Tapi kalau suatu misal ini benteng di E4 ya benteng kali D4 ya. Jadi benteng D2-nya tidak ada yang jaga. Nah, tentunya kalau benteng kali D4 ya C kali D4 ya. Jadi benteng kali D4 gak mungkin, kudanya masih diancam ya. Tapi kalau kuda ke G6 baru dijaga pionnya dengan E5 ya. E6 naik E5 dan pionnya berderet-deret ya. Tentunya pion di B3 sama pion di G2 akan tentu jatuh ya. Nah, kalau B3 ya jangan dimakan dulu di tempo, bentengnya diaktifkan dulu di lajur D ya. Benteng ke D8 ya. Jadi kalau dia pion G4 ya langsung D3, benteng kali E3, D2 dan seterusnya ya. Tentunya nggak mungkin, pion G itu harus dilepas ya. Pion G2 tentunya harus dilepas dengan langkah raja di C1 baru kuda kali G2 ya. Kalau F4 ya mungkin blunder ya. Jadi kalau F4 dimakan aja dengan E kali F4 ya. Jadi jangan dimakan dengan kuda ya. Jadi kalau dimakan dengan kuda terjadi rawan lagi ya. Tentunya kalau kuda kali F4 ya langsung blunder karena ada F5 ya. Tentunya bentengnya lari, kudanya kena. Tentunya kudanya juga ngancam di E6 ya. Setelah kuda ngancam di E6, F kali E4, kuda kali D8, langsung aja E3 ya, dengan ancaman E2 akan promosi jadi menteri. Setelah raja D1 baru D3 dan seterusnya ya. Oke ya. Jadi langkahnya cara mengantisipasi kuda E4, langkahnya seperti itu. Dan menteri E2 ya, tentunya menteri E2 langsung balik ke menteri E3 ya, jadi menteri D3 ya. Jadi menteri E2 sudah kita bahaskan, langkahnya seperti begitu. Sekarang saya kembalikan posisi ke menteri D3 ya. Kalau menteri D3 ini jangan sekali-kali hitam melakukan menteri D5 ya. Ini bahaya untuk hitam ya, kawan-kawan catur dan adik-adik catur yang baru belajar. Kalau menteri D5 sangat blunder sekali ya. Tentunya langkahnya apa? Langkahnya rokade yang paling baik ya. Tentunya kita bahas kalau menteri D5 ya, jadi biar tahu bahayanya ya. Kalau menteri D5 langsung di C4 ya. Tapi kalau menteri di E4 barulah menteri ke B3 ya. Jadi menteri B3 cukup bagus sekali karena mengancam pion di B7. Tentunya kalau rokade ya menteri kali B7. Tapi kalau B3 ya B6 maksud kami ya, langsung aja benteng di D ke E1 ya. Jadi kalau menteri di G4 ya ini kejebak karena ada benteng ke H4 ya. Benteng ke H4 kalau menteri kali G2 tentunya benteng ke G1 ya. Setelah benteng G1 menteri kali F2 tidak ada lagi kan. Barulah benteng ke H2. Jadi
menterinya hitam ini disembelih sama benteng di H2 ini ya. Oke ya, jadi bahayanya kalau menteri D5 seperti itu ya. Oke, jadi saya kembalikan posisi dari menteri D5 dulu. Ini saya kembalikan posisi kalau menteri D5 ya, tentunya langkahnya yang terbaik untuk hitam rokade ya. Jadi kalau menteri D5 blunder kena C4, menteri E4, menteri ke B3 ya. Jadi tidak dimakan. Tentunya kalau B6 tadi sudah, kalau rokade panjang, tentunya langsung benteng H ke E1, ditarik menteri ke H7, langsung kuda ke E5, mengancam pion F7, benteng H ke F8, barulah menteri ke A4, raja di B8, gajah di F4, gajah di D6, baru benteng di E3 ya. Jadi benteng E3 ini cukup bagus sekali dengan tujuan benteng E3 mau ke B3 ya. Kalau raja di A8 tentunya ada langkah kombinasi kuda kali C6 langsung ya. Tentunya akan makan menteri A7 dengan mengancam cekmat ya. Tentu kalau dimakan juga parah karena menteri kali C6 dan disusul benteng B3. Tentunya A6 langsung dimakan aja kuda kali D8, gajah kali F4, kuda kali B7 ya. Cukup bagus sekali langkahnya putih ini. Jadi suatu misal ini gajah kali E3 dimakan biasa. Kalau menteri di E4 ya tentunya langsung menteri di A6 ya. Menteri A6 atau langkahnya apa dulu ya? Gajah di E3 dulu enggak apa-apa. Gajah setelah kuda B7, gajah kali E3 dulu nggak apa-apa, F kali E3 baru menteri ke E4 misalkan ya, tetap aja menteri kali A6, setelah raja di B8 barulah kuda ke D6 ya. Jadi langkahnya langsung menyerah melihat menteri kali E3 raja ke B1 ya. Tadi saya kembalikan posisi suatu misal tadi tidak usah dimakan dulu menteri E4 ya nggak apa-apa ya, langsung aja tetap menteri kali A6. Setelah menteri kali A6 raja di B8 barulah kuda ke D6 begini juga boleh karena mengancam uh, menteri di B6 ya, dan mengancam menteri E4 ya. Tapi kalau suatu misal gajah kali E3 atau gajah kali D6 tentunya nggak mungkin ya. Kalau gajah kali D6 jatuhnya cek juga ya. Gajah kali E3, F kali E3 mungkin menteri ke A8 ya menteri ke B6 ya dan seterusnya ya. Oke, tentunya pembahasan menteri D5 cukup cukup sampai di sini dulu. Tentunya langkah teknya yang kita bahas. Oke, saya kembalikan posisi dari menteri D3 tadi ya. Menteri D3 saya kembalikan posisi dari menteri D3 seperti begini. Nah, ini hitam saya sarankan tidak boleh menteri D5. Kalau menteri D3 tentunya langkahnya rokade aja ya. Setelah rokade baru putih melancarkan G4 ya. Jadi sangat tajam sekali. Kalau G4 ini kalau dimakan resikonya akan diserang di sayap raja ya. Tentunya kuda kali G4 tetap dimakan, benteng H ke G1 ya. Jadi uh, dikasihkan lagi kuda kali F2. Tentunya kalau kuda kali F2 tentunya akan terjadi kombinasi besar-besaran ya. Tentu menteri E2, kuda kali D1, gajah kali H6 ya. Tentunya sangat riskan untuk hitam ya. Tentunya hitam kalau bermain dengan aman cukup dengan F5 ya. Setelah F5 dia jalan menteri E2 ya kan. Dengan menjaga petak F2 sama hitam tentunya apa langkahnya? Raja di
H7 ya, jadi cukup bagus sekali. Uh, Terjadi kalau menteri kali E6, tentunya menteri ke D6 ya. Jadi kalau pas posisi Raja 7 ini langkahnya langkahnya menteri kali E6 ya, menteri D6 ya. Jadi cukup bagus ya. Tentu nggak mungkin langkahnya kuda di E5 ya. Langkah kuda E5 tentunya kuda kali E5 makan, D kali E5 barulah benteng F7. Nah, langkahnya seperti begini aja. Nah, apa langkahnya benteng F7 kalau gajah kali H6? Nah, tentunya menteri ke A5 ya, nggak mungkin ya. Jadi kalau gajah kali H6 ya langsung menteri ke A5 ya, juga mau mengancam pion yang ada di A2 ya. Oke ya. Nah, tentunya apa langkahnya ini? Langkahnya benteng ke G6 mungkin ya. Setelah setelah sebelum gajah D2 mungkin benteng G6 cukup bagus sekali kan. Langkahnya cukup dengan menteri ke D4 ya. Menteri D4 tujuannya mau mengadu ke menteri ke E4 ya. Jadi setelah benteng G6 tentunya menteri ke D4 ya. Setelah C3 barulah menteri ke A4 ya. Karena gajahnya tidak jadi makan di H6, Raja B1, barulah benteng ke D8 ya. Jadi tetap mengawal peta ini. Setelah C4 baru gajah di F8 ya. Setelah B3 baru menteri di A6, gajah E3, benteng kali D1, menteri kali D1, langkahnya C5 ya. Jadi menjaga pion yang ada di E6 ya. Tapi dengan langkah gini ya cukup cukup berimbang sekali ya. Hitam cukup bisa mengimbangi ya, walaupun agak sedikit ketekan tapi tetap caranya bisa mengimbangi seperti begitu. Oke. Jadi jika nanti ada bingung ya dan salah ya silahkan subscribe, like, komen dan nyalakan, atau tanya menit ke berapa ya. Oke. Jadi pembahasan Menteri D3 sampai saya akhiri pembahasan Menteri D3 dan Raja B1-nya nanti akan terjadi part kedua Karokan ya. Oke. Salam Gen Unasumus, kita satu keluarga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.